Bab 537. Carlos tidak berbicara. Dia menurunkan tatapannya, sepertinya sedang berpikir. Sebaliknya, Charles malah buru-buru berkata, "Benar, benar kakek begitu menyukai kami. Jika dia tahu bahwa kami adalah cucunya, dia pasti akan sangat gembira. Kalau begitu, bukankah kelak kita tidak bisa memanggilnya kakek lagi?" Carla bertanya dengan cemas. Sepertinya begitu. Charles memiringkan kepalanya, lalu berkata, "Sebelumnya di buku pelajaran dikatakan bahwa kakek dari ayah disebut kakek buyut." "Ah, kalau begitu, kelak kita harus memanggilnya kakek buyut." Carla sangat penasaran hingga berkata sambil melebarkan matanya. Seperti terasa berbeda. "Benar, berbeda," Charles menjelaskan dengan ekspresi serius. "Kakek adalah kakek papa, bukan kakek kita." "Oh." Carla mengangguk dengan setengah mengerti. "Apa kamu masih ada pertanyaan?" Daniel bertanya pada Carlos. "Apa kalian akan menikah?" Carlos mendongak dan menatap Daniel. "Tentu saja akan menikah." Daniel menjawab tanpa ragu. "Setelah kakek siuman, aku akan mempersiapkan pernikahan." "Hore!" Carla sangat gembira hingga mengangkat tangan mungilnya. "Kalau begitu aku ingin menjadi pengapit kecil." "Aku juga mau. Aku juga mau." Charles sangat antusias hingga hampir melompat. "Aku juga mau mengundang teman-temanku di sekolah untuk menghadiri pernikahan papa dan mami." "Baguslah. Aku juga mau mengundang tetangga-tetangga yang dulu." Bibi Juni sangat antusias, juga ikut membalas. "Masih ada beberapa bawahan Tuan Besar James yang terus menjaga kami. Oh ya, masih ada Zion dan yang lainnya." "Tidak masalah, undanglah semuanya." Charles menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Nanti aku yang akan mengatur semuanya." "Aku juga mau. Aku juga mau mengundang beberapa temanku." Carla takut ketinggalan. Maka dia buru-buru berkata, "Masih ada kepala sekolah Desi dan Bu Guru Brenda." "Benar, benar. Ada Bu Guru Yeni." Anak-anak sangat antusias. Mereka berbicara tanpa henti. Sudah mulai membahas tentang masalah pernikahan. Bibi Juni tidak bisa menahan diri untuk ikut berunding bersama. Bahkan Roxy yang tertidur pun membuka matanya dan berteriak, "Aku juga mau. Aku juga mau." Melihat pemandangan ini, Tracy tersenyum tipis. Kemudian melihat Carlos yang sepertinya punya banyak pikiran. Dia pun segera mengulurkan tangan kepadanya. "Carlos, kemari." Carlos meluncur turun dari sofa, lalu berjalan ke depan Tracy. Tracy memeluknya, lalu mengecup keningnya. "Carlos, apa kamu masih punya pertanyaan?" "Jika ada yang dipikirkan katakan saja." Daniel menatapnya dengan lembut. Carlos pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Pernikahan orang dewasa sepertinya adalah hal yang sangat rumit. Sedangkan pernikahan keluarga kaya semakin rumit. Ada beberapa hal yang tidak ku mengerti, juga tidak bisa diprediksi. Namun, aku selalu merasa bahwa mungkin hal itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jika menghadapi kesulitan, apa kamu akan membuang kami dan mami?" "Tentu saja tidak akan." Daniel mengelus rambut Carlos yang sedikit ikal. "Di dalam kamusku, tidak ada kata membuang. Tidak peduli masalah apapun yang dihadapi, aku akan menyelesaikannya. Tidak akan membiarkannya menjadi halangan bagi kita." Ini pertama kalinya Carlos mendengar nada bicara yang begitu mendominasi. Matanya pun menjadi berbinar. Sepertinya dia menemukan suatu kesamaan. Maka dia mengangguk dengan antusias. Aku percaya. Kalau begitu kita kaitkan jari." Daniel mempelajari cara berinteraksi dengan anak-anak. Kabarnya, di dalam hati anak-anak, mengaitkan jari memiliki nilai sah secara hukum. Hampir sama seperti menandatangani kontrak. Carlos segera mengulurkan jari mungilnya, dan mengaitkan jari dengan Daniel. Jika sudah berjanji dengan mengaitkan jari, tidak boleh berubah. Siapapun yang berubah dialah yang menjadi orang jahat. "Aku juga mau. Aku juga mau mengaitkan jari." Melihat Carlos dan Daniel berjanji dengan mengaitkan jari, Carla segera berlari menghampiri untuk meramaikan. "Aku juga mau membubuhkan cap." "Aku juga." Charles juga menghampiri dengan kakinya yang pincang. "Oke." Daniel berturut-turut mengaitkan jari dan membubuhkan cap. Berjanji pada mereka bahwa akan menghilangkan segala rintangan untuk menikahi Tracy, serta memberikan keluarga yang bahagia dan hangat pada mereka. Melihat keluarga ini,
Bibi Juni sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. Dalam hati dia berkata, Tuan Besar James, akhirnya Anda bisa tenang. Nona sudah mendapatkan sandaran. Bab 538. Baiklah, sekarang bisa memanggilku Papa kan? Daniel sudah tidak sabar. Ingin mendengar anak-anak memanggil Papa. Sudah sebesar ini, dia tidak pernah berusaha keras untuk menyenangkan orang lain. Beberapa hari ini ruang kantornya penuh dengan setumpuk buku pendidikan anak-anak. Setiap hari dia mencari waktu untuk membaca berbagai macam cara untuk berinteraksi dengan anak kecil. Sungguh memusingkan. Dia melakukan begitu banyak cara demi membuat ketiga anak ini bersedia memanggilnya Papa. Tidak mau. Carla mengerucutkan bibir mungilnya dengan tidak senang, sambil memasang ekspresi tidak siap. Carlos dan Charles baru saja ingin berbicara. Tetapi melihat Carla tidak setuju, mereka pun segera menarik kembali kata-kata mereka. Masih ada pertanyaan? Daniel bertanya dengan hati-hati. Ini sungguh pertama untuk selamanya dia begitu berhati-hati seperti ini. Sebutan Papa tidak enak. Carla mendongakkan kepalanya, lalu berkata dengan polos, menurutku sebutan Papi lebih enak disetujui. Benar, benar. Charles ikut menambahkan. Kami memanggil Mami dengan sebutan Mami, bukan Mama. Jadi seharusnya memanggilmu dengan sebutan Papi. Jadi, panggillah Papi saja. Terakhir Carlos mengumumkan. Ya, ya. Charles dan Carla segera menganggukkan kepala. Kemudian, ketiga anak itu saling menatap, lalu menatap Tracy dan Daniel. Tidak ada yang mau mulai bicara dulu. Daniel memegang dahinya. Dalam hati merasa sangat tersiksa. Benar-benar sangat sulit ingin mendengar mereka memanggilnya dengan sebutan Papi. Cepat panggil. Bibi Juni juga mendesak. Tracy hanya bisa tersenyum, tetapi tidak berbicara. Aku hitung. 1, 2, 3. Lalu kita panggil bersama. Carla melakukan sebuah gerakan tangan, seperti dirijen yang sedang mengemudi orkestra. 1, 2, 3. Papi. Ketiga anak itu memanggil secara bersamaan. Dengan suara yang sangat lantang juga membawa kelembutan anak kecil. Hati Daniel sudah meleleh. Dia segera merangkul ketiga anak itu ke dalam pelukannya. Dia ingin belajar seperti Tracy yang suka dicium mereka. Tetapi dia tidak tahu harus bagaimana memulainya. Papi, 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 Papi. Ketiga anak ini mengelilingi Daniel dan terus memanggil tanpa henti. Bahkan juga berebut untuk mencium pipinya. Roxy yang terbangun karena suara mereka, juga mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas kepala Daniel lalu ikut bersuara. Papi, Papi, Papi. Daniel yang dikelilingi secara antusias oleh anak-anak, merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hahaha. Baguslah, baguslah. Melihat pemandangan ini, senyum Bibi Juni merekah lebar. Sementara Tracy, matanya sudah berkaca-kaca. Dia merasa sangat bahagia. Tidak disangka adegan yang dulu tak berani dia pikirkan bisa terwujud secepat ini. Dia ingin tinggal di dalam kebahagiaan yang sempurna ini. Tetapi rasa sakit yang intens kembali terasa di lengan kanannya. Dan langsung menyebar ke atas, hampir dengan cepat sampai di pundak. Lalu pelan-pelan memudar. Demi menutupi rasa tidak nyaman yang dia rasakan, Tracy memeluk sebuah bantal dan menutupi lengan kanannya. Namun rasa sakit itu semakin lama semakin kuat, seperti ada puluhan ribu semut yang menggerogoti pembuluh darahnya. Hampir akan meledak. Tracy tidak bisa menahan rasa sakit itu. Maka dia langsung berdiri dan segera berlari ke toilet. Hah, anak-anak tertegun. Lalu menoleh dan melihat Tracy. Ada apa dengan Mami? Mungkin terlalu gembira. Charles merangkak naik ke atas sofa, lalu naik ke atas punggung Daniel yang lebar. Papi, gendong aku. Oke. Perhatian Daniel sepenuhnya terarah pada anak-anak, dan tidak terlalu memperhatikan kondisi Tracy. Hanya saja, karena mengkhawatirkan Tracy, dia pun berkata kepada Bibi Juni, Bibi Juni, maaf merepotkanmu untuk melihat Tracy. Baik. Bibi Juni mengangguk lalu berdiri sambil tersenyum. Nona pasti merasa sangat tersentuh. Pergi ke toilet diam-diam menghapus air matanya. Menangis terseduh-seduh. Carla menggosok matanya dengan tangan mungilnya. Lalu meniru ekspresi menangis Tracy. Seperti ini. Carla nakal. Tidak boleh meniru Mami. Carlos mengkritiknya.
Carla membuat ekspresi wajah jelek ke arah Carlos, lalu masuk ke dalam pelukan Daniel. Papi peluk aku. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.